Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk, Bosowa Education, Bosowa School Makassar, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk kali ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki tahun 2024. Kalau dari kemarin nih ternyata banyak yang nanya terkait dengan fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada sebenarnya di Bosowa School Makassar. Nah, dari video ini kita mau breakdown satu-satu. Tapi untuk di video ini, khusus kita mau bahas tentang perpustakaan yang ada di Bosowa School Makassar. Nah, bersama saya sudah ada Sir Agus yang akan menjelaskan nih tentang perpustakaan yang ada di BSM itu sebenarnya kayak gimana sih? Boleh dong Sir Agus, perkenalan dulu Sir. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Gunandar. Saya pustakawan di Bosowa School Makassar. Baik Sir, perpustakaan di Bosowa School Makassar. Sebenarnya seberapa penting sih Sir adanya perpustakaan? Kalau apalagi kalau di Bosowa School Makassar, seringkah memang digunakan perpustakaan kalau di BSM, SMP dan SMA-nya ya Sir? Ya, kalau ditanya tentang seberapa penting perpustakaan di sekolah itu, sangat penting. Perpustakaan itu merupakan sebuah jantung di lembaga pendidikan. Ketika perpustakaan tidak ada di sebuah lembaga pendidikan, maka akan pincang sebuah sekolah tersebut, karena sumber informasi yang ada di sekolah itu bisa diakses leluasa di perpustakaan. Banyak koleksi-koleksi yang bisa kita peroleh, informasi yang bisa kita dapatkan melalui perpustakaan. Iya, kayaknya wajib ya Sir memang perpustakaan. Ada apalagi kalau untuk sekelas BSM yang SMP dan SMA, apalagi juga di tempat-tempat pendidikan yang lainnya. Tapi Sir, kalau mungkin teman-teman mau lihat terkait perpustakaan di BSM, boleh lihat ke Instagramnya ya. Kalau kali ini kita cuma mau jelaskan dulu tentang perpustakaan yang ada di BSM. Tapi nanti kalau gambarnya, nah teman-teman boleh lihat aja di Instagramnya BSM. Nah, sebelum itu lagi juga Sir, mau tanya sedikit juga, sebenarnya apa-apa aja atau koleksi-koleksi buku apa saja yang sebenarnya banyak ada di perpustakaannya BSM? Sekarang saya sebagai pengelola perpustakaan itu memfokuskan ke eh, pemustaka ini butuhnya apa. Karena kita lihat dari perkembangan zaman, eh, database yang begitu besar, banyak koleksi itu yang menurut eh, setelah diseleksi ternyata sudah tidak relevan dengan kebutuhan eh, peserta didik. Nah, sehingga sekarang itu ketika kita melakukan seleksi, terus pengadaan bahan bacaan, itu kita selalu berorientasi terkait kebutuhan siswa. Berarti melakukan survei dulu ya Sir, sebenarnya peserta didik atau siswa-siswi yang ada di BSM, anak-anak SMP dan SMA-nya nih sebenarnya butuhnya apa, dan itu yang akan berusaha di-provide atau disediakan dari perpustakaan di BSM. Iya, betul. Baik Sir, berikutnya juga, kalau misalnya perpustakaan di BSM kan digunakan oleh dua jenjang nih Sir, SMP dan SMA. Jauh berbeda kah Sir penyediaannya kalau untuk anak yang SMP dengan yang SMA, jauhkah perbandingan kebutuhan yang mereka perlukan? Sebenarnya kalau dipikir dari tingkat eh, jenjang pendidikan itu sedikit berbeda. Ada batasan-batasan bacaan yang hanya bisa dibaca oleh siswa SMP. Ada bacaan yang boleh dibaca siswa SMA. Nah, itu kita lihat lagi eh, pada saat penyediaan, pada saat pelayanan itu kita sesuaikan. Oh, ini untuk siswa SMA. Nah, pada saat anak SMP yang mau meminjam atau membacanya, itu kita lihat, oh ternyata buku ini belum boleh untuk anak SMP, karena kita lihat perkembangannya juga, tahapan perkembangan, terus psikologi dari peserta didik, siswa kita. Jadi semuanya harus kita
lihat, kita evaluasi kembali apa sih yang perlu memang diberikan ke siswa kita. Oh, iya. Jadi perpustakaan di BSM itu betul-betul melihat kebutuhannya dan bahkan dibedakan juga ya melihat kebutuhan karena kan perpustakaan di BSM digunakan oleh SMP dan SMA-nya. Jadi Iya. disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa-siswa SMP atau SMA. Tapi kalau bahas tentang tingkat atau minat baca siswa-siswi di sana, Sir, tinggi kah atau bagaimana? Menurut saya itu minat baca dari siswa itu sangat tinggi. Cuman kita lihat juga mereka minatnya apa. Kayak ada yang suka komik, ada yang suka novel, ada juga yang memang mungkin otaknya dipenuhi dengan ya harus yang memiliki bobot bacaan. Mereka cari ya, kayak ensiklopedia, ya terkait yang eksak. Berarti ya ini tergantung dari siswa-siswinya ya, Sir. Apakah siswa-siswinya memang datang ke perpustakaan untuk membaca untuk hiburan, baca untuk hiburan mungkin baca novel, baca komik di luar dari materi akademik atau materi pelajaran. Tapi ada juga siswa yang datang ke perpustakaan ya untuk menambah pengetahuannya di bidang akademik. Jadi baca-bacanya kayak ensiklopedia, baca buku pelajarannya lagi dan dua-duanya itu ada ya, Sir, di perpustakaan. Semua koleksi itu kita usahakan kan dalam menunjang proses belajar mengajar juga ya, semua koleksi bacaan itu harus disediakan oleh perpustakaan. Makanya di awal saya bilang bahwa perpustakaan ini adalah sebuah jantung dari lembaga pendidikan. Kalau sekolah tidak punya perpustakaan, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan minat baca ya, Sir. Apalagi kalau dalam pendidikan, minat baca itu sangat penting untuk perkembangan akademik siswa-siswinya. Jadi tentu saja perpustakaan sangat penting dan perpustakaan di BSM menyediakan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswanya. Iya. Sedikit informasi juga karena di dalam undang-undang itu penyelenggaraan perpustakaan itu bukan cuman menjadi tempat dihimpunnya ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai sarana rekreasi. Jadi di perpustakaan BSM itu kami menyediakan juga sebuah games kayak apa? Games edukasi, terus game-games yang fun kayak Uno dan sebagainya, catur. Jadi anak-anak yang minat mengasah otak, strategi, itu bisa main catur, main game board. Ya banyak, ada beberapa game yang kami siapkan untuk peserta didik yang ada di BSM. Oh, kalau saya lihat di perpustakaan-perpustakaan yang ada ya, Sir, kalau misalnya di sekolah-sekolah, perpustakaan itu cuman untuk tempat membaca. Mungkin disediakan corner untuk siswa-siswi duduk bisa membaca, tapi ternyata di BSM kebutuhan untuk hiburan juga tetap dipenuhi, tapi dengan catatan hiburan yang bermanfaat ya, Sir. Kayak game board, itu kan game board ya permainan, tapi yang mengasah skill, mengasah strategi, cara berpikirnya siswa-siswi BSM, ternyata ada ya, Sir. Iya, itu terkait dengan kan anak-anak juga kadang request, Sir, adakah permainan yang bisa kita mainkan supaya tidak monoton, ya hanya membaca. Jadi kita buat ruang agar minat pengunjung ini bisa datang ke perpustakaan setiap saat. Jadi ketika ada waktu kosong, pada saat jam istirahat, mereka cuman menghabiskan waktunya itu di perpustakaan, tidak lagi keluyuran, tidak lagi melakukan tindakan-tindakan bully dan sebagainya. Jadi mereka mengisi waktu di sekolah itu dengan ya kegiatan yang bermanfaat. Jadi ternyata kalau memang di perpustakaan kan wajibnya ya, Sir, menyediakan buku. Kalau di BSM uniknya karena melihat atau sangat mendengarkan kebutuhan siswa-siswinya request untuk permainan yang hiburan ceritanya ya, Sir, karena mungkin sudah mumet belajar di kelas, terus semuanya pelajaran akademik semua yang di kelas, keluar dari kelas tetap mau bermain dengan temannya tapi mau hiburan yang lebih menarik. Nah, datangnya justru malah ke perpustakaan bukan ke tempat yang lain. Ya, betul.
Bukan lama-lama nongkrong di kantin atau bahkan di kelasnya cuma duduk aja, tapi ternyata boleh ke perpustakaan sama teman-temannya untuk main game board dan lain sebagainya Iya. ya, Sir. Tapi kalau di perpustakaan BSM gimana itu, Sir? Apakah tidak siswa-siswi datangnya kalau mau main game board itu apakah mereka bergantian, atau kalau misalnya minatnya tinggi juga apakah mereka harus menunggu dulu untuk bergantian, atau bagaimana, Sir? Biasanya alurnya yang sehari-hari yang ada di perpustakaan itu. Biasanya kalau kayak misalkan main catur, dia pakai sistem kalah ganti. Oh iya iya iya. Jadi ketika ada yang kan cuman untuk sementara catur itu kita masih sediakan 2. Jadi bisa 2 tim nih. Setelah ada yang kalah, nanti orang yang lain lagi. Cuman kan bukan cuman catur yang ada. Iya. Jadi mereka yang sementara menunggu untuk giliran main catur nih bisa memilih games-games yang lain. Kami juga menyeting perpustakaan itu senyaman mungkin. Karena paradigma orang-orang itu perpustakaan itu kayak gudang buku saja. Iya, betul betul. Itu yang kami perlahan kikis, bahwa perpustakaan itu tidak semata-mata kayak ruang yang horor. Di situ di perpustakaan menyediakan tempat yang nyaman untuk membaca, main games dan sebagainya. Karena tujuan utamanya agar peserta didik ini bisa menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke. Sir, kalau tanya tadi kan bahkan hiburan pun sudah ada di perpustakaannya BSM. Kalau terkait teknologi, Sir, pelibatan teknologi dalam adanya perpustakaan di BSM itu seperti apa, Sir? Ya, kita mengintegrasikan teknologi, ada namanya sistem otomasi perpustakaan. Jadi semua terekam, koleksi terekam, itu memudahkan juga kami sebagai pengelola, karena kita bisa lihat, pengunjung ini sudah membaca buku segini, jenis-jenis bukunya. Itu juga termasuk sebagai salah satu alat untuk evaluasi. Ternyata di sekolah ini banyak yang tertarik membaca novel. Novelnya genrenya yang ini, banyak yang romance, ada juga yang komedi. Jadi kita bisa lihat, mengukur semua apa-apa yang mereka sering baca, siapa pengunjung terrajin. Kemudian juga kita menginginkan di kurikulum itu di sekolah ada namanya kegiatan program literasi. Salah satunya saya penanggung jawab dari program literasi tersebut. Sehingga setelah program ini jalan, kita memberikan achievement baik supaya menambah minat baca kembali, bahwa ketika kita menghabiskan buku segini, ada reward yang diperoleh setelah melakukan kegiatan literasi tersebut. Oke. Sir, jadi kalau lihat cerita dari yang diberitahukan oleh Sir Agus, di BSM perpustakaan itu sudah seperti perpustakaan kalau saya bilang kayak Gramedia ya, Sir, soalnya semua sudah direkam di komputer semuanya. Dan kalau saya lihat sekolah-sekolah yang menerapkan ini tuh kebanyakan baru di universitas, tapi ternyata di BSM juga sudah menerapkan yang seperti ini untuk perpustakaan SMP dan SMA-nya ya, Sir. Iya, kami mengusahakan bahwa kebutuhan dari pemustaka itu bisa mereka peroleh secara cepat, tapi dengan tetap mengedepankan nilai dari sebuah ilmu itu tersebut. Terakhir mungkin, Sir, mau tanya, jam operasionalnya perpustakaan di BSM itu jam berapa, Sir? Dan jam berapa biasa yang paling padat siswa berkumpul kalau di perpustakaan? Jam operasional dari perpustakaan tersebut di Boswa School Makassar itu mulai dari pukul 8.00 sampai 16.00. Jadi
eh, peserta didik itu bebas mengakses perpustakaan di jam manapun. Kalau ditanya terkait puncak, saya bingung menjawab kapan puncaknya karena eh, sekarang saya kadang-kadang kerepotan. Kenapa itu, Sir? Dari jam 8 sampai jam 4 itu rame terus. Kecuali ada guru yang datang memanggil, waktunya masuk kelas. Oh, Kadang-kadang mereka lupa masuk kelas karena asik di perpustakaan. Oh, ternyata kalau mungkin ada jam kosong bukan pergi di kelasnya atau pergi di mana gitu, tapi malah ke kantin, tapi malah ke perpustakaan ya, Sir. Iya. Oke, Jadi oke. kadang saya bingung kalau ditanya terkait kapan sih waktu paling banyak siswa datang ke perpustakaan. Saya pikir dari pagi sampai sore mereka Ada ya terus kumpulnya di situ. perpustakaan. Oke. Tadi saya mau tanya itu karena biasanya kalau saya dengar, kalau saya lihat perpustakaan kan jam fullnya itu di jam-jam istirahat ya, Sir. Jam istirahat mungkin atau bukan di jam-jam pada saat jam kelas, mungkin karena mereka lagi ada di kelas atau di tempat lain. Jadi saya pikir oh mungkin jam padatnya ini ada di jam pada saat siswa-siswa lagi istirahat makan siang ataupun pas sebelum mau pulang. Tapi ternyata di BSM itu dari pagi sampai sore selalu ramai Oh, iya. perpustakaannya karena memang siswa-siswi larinya ke sana ya, Sir, untuk menghabiskan waktunya di sekolah. Iya. Jadi Bapak Ibu, mungkin teman-teman atau siswa-siswi yang baru mau melanjutkan SMP dan SMA, tingkat ke SMP atau SMA, kalau mau tanya tentang perpustakaannya, perpustakaan yang ada di BSM ini tidak perlu khawatir dan ragu lagi karena sudah disediakan strategi-strategi yang tadi sudah disebutkan sama Sir Agus terkait juga dengan bagaimana sih caranya meningkatkan minat bacanya. Ternyata memang dari BSM sendiri itu disediakan ataupun Sir Agusnya sendiri nih sebagai penanggung jawab yang betul-betul melihat apa sih siswa-siswi minatnya dan itu disediakan bukan hanya dari buku-buku mungkin yang sering dilihat di mata pelajaran tapi juga buku-buku hiburan dan juga hiburan lain seperti game board. Nah, saya baru dengar nih ada perpustakaan yang pakai game board di perpustakaannya. Soalnya biasa perpustakaan kan, Sir, identiknya dengan tempat yang tenang, diam, ada yang bersuara sedikit disuruh diam. Tapi kalau di BSM nggak seperti itu ya, Sir. Iya, kita menghilangkan paradigma tersebut. Kami menyediakan tempat untuk berdiskusi karena pertukaran informasi itu, pertukaran ilmu itu bukan hanya dari buku, tapi juga dari misalkan anak satu yang pertama ini membaca buku terkait kedokteran. Anak yang satu membaca terkait pertanian. Setelah kita temukan, berikan ruang untuk berdiskusi, yang membaca terkait tentang kesehatan dan kedokteran bisa mengetahui hasil bacaan terkait pertanian dari anak yang membaca buku pertanian tersebut. Nah, jadi untuk perpustakaan yang tenang, ya tetap harus dijaga. Tenang. Tapi kita tidak membatasi siswa-siswi untuk melakukan diskusi. Banyak guru-guru juga banyak melakukan proses belajar mengajar itu di perpustakaan. Mereka mungkin merasa bahwa ketika hanya di kelas siswa-siswi itu akan merasa bosan. Jadi mereka bawa ke perpustakaan. Kebetulan perpustakaan itu diletakkan di lantai 4. Jadi view ke depan itu bisa kita lihat. Jadi ketika lagi mumet atau mengantuk, melihat orang lalu lalang di depan jalan itu bisa menjadi bahan refresh otak dari beratnya pelajaran yang diterima. Jadi kami memang menyeting perpustakaan itu supaya anak-anak yang merasa kurang nyaman pada saat belajar datang ke perpustakaan itu bukan tumpukan buku yang mereka lihat, tapi banyak permainan, banyak suasana yang kita setting supaya stres di dalam kelas itu bisa diminimalisir.
Baik, baik. Terima kasih banyak Sir Agus informasinya, banyak sekali informasi terkait perpustakaan dari BSM yang baru saya ketahui dan mungkin teman-teman juga di luar sana baru ketahui terkait BSM itu perpustakaannya ada kayak gimana sih. Ternyata memang di BSM perpustakaannya disediakan sebagai ruang yang mendukung proses pembelajaran siswa dan juga menyenangkan ya Sir. Jadi memang betul-betul siswa-siswi di sana merasa kalau perpustakaan itu bukanlah ruang yang konotasinya dulu ruang yang kaku, tapi justru sebagai ruang refreshing, ruang tempatnya mereka bertukar pikiran sama-sama di sana, ruang di mana mereka bisa meningkatkan kembali atau mengasah kembali pendidikan mereka selama mereka menempuh pendidikan di BSM atau Boswa School Makassar. Baik itu siswa SMP maupun SMA ya, Sir. Juga bukan cuman siswanya, karena kan pengguna perpustakaan di sekolah itu ada juga guru, ada staff. Jadi banyak guru yang kadang-kadang mungkin merasa tidak nyaman pada saat mungkin lagi kurang fit. Mereka kadang-kadang ke perpus mendengarkan musik. Karena di perpustakaan Boswa School Makassar itu saya kadang-kadang memberikan musik relaksasi. Oh iya. Ya karena kan ya kita seharian bekerja dari pagi sampai sore, ketika tidak ada sesi untuk relaksasi otak kan juga ya mengganggu mood. Jadi sebisa mungkin kita membuat semuanya nyaman lah. Baik, terima kasih banyak Sir Agus informasinya. Banyak sekali yang sudah kita dengarkan betul-betul mematahkan konotasi kalau perpustakaan itu tempat yang kolot ataupun kaku. Tapi kalau di BSM itu perpustakaannya menyenangkan dan membantu mendukung semua program pembelajaran yang ada di BSM. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode podcast kali ini. Mungkin kalau ada fasilitas lain dari BSM yang mau teman-teman ketahui, boleh dong tolong di komen mau tahu tentang fasilitas-fasilitas apa lagi. Berikutnya akan kita coba untuk sediakan dan jelaskan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan untuk episode kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode berikutnya.